mudah-mudahan saya kesini ini ada manfaatnya Pak ya. Yang saya hormati di sini bapak-bapak semua yang hadir di sini. Mungkin sebelumnya di sini sudah tahu Pak ya apa itu SIK atau nanti ganti nama dengan Edupak Pak. Insya Allah tahun depan kemungkinan berganti nama dengan Edupak. Ini saya share dulu. Sebelum saya masuk ke aplikasi, di sini saya akan jelaskan sedikit Pak ya tentang aplikasi SIK yang terbaru tahun ini Pak. Jadi SIK atau Edupak ini sudah terintegrasi Pak. Namun ada yang cuma masih ada kendala dengan SIMKah, karena data SIMKah untuk saat ini masih sedang dirapikan, jadi belum ada datanya. Nah ini segambaran aplikasi SIK atau Edupak yang terintegrasi Pak. Nah jadi aplikasi SIK atau Edupak ini itu kan menarik data KUA dari satu server yang ada di pusat Pak. Jadi nama-nama KUA, nama provinsi, nama kabupaten itu ditarik dari satu server sendiri yang ada di pusat. Nah, lalu ada server data kepegawaian SIMPOK yang ini, yang SSO ini. Nah, ini data penghulu ditarik dari data kepegawaian. Nah, yang ketiga ada server untuk SIMKah, data nikah. Nah, ini juga nanti akan terintegrasi dengan data nikah. Untuk saat ini belum Pak ya. Jadi banyak yang bertanya dari daerah, kok data nikah belum bisa dibuka? Itu memang belum terintegrasi Pak, karena dari data nikah itu sendiri yang masih dirapikan. Jadi dari data nikahnya itu memang kan sudah ada jutaan Pak ya. Nah itu jadi infonya dari programmer SIMKahnya itu memang belum rampung, belum selesai, belum bisa diintegrasikan ke aplikasi SIK ini. Nah, jadi belum bisa dilihat untuk data nikahnya. Nah jadi SIK atau Edupak ini bukan hanya satu server yang nyala Pak. Jadi ada 4 server. Nah, waktu itu ada kendala data KUA, server data KUA ini mati. Jadi kalau ada yang salah satu server ini mati, berarti SIK atau Edupaknya juga otomatis akan error Pak. Ya, jadi error itu bukan hanya dari server SIK atau Edupaknya, bisa jadi dari server KUA-nya atau server SIMKahnya atau server kepegawaiannya. Itulah kekurangan dari integrasinya aplikasi. Karena kedepannya ini kan Menteri Agama meminta untuk semua aplikasi yang ada di kementerian itu harus terintegrasi Pak. Jadi menjadi data besar. Menteri Agama permintaannya seperti itu infonya. Ya, jadi semua aplikasi yang ada di kementerian itu harus terintegrasi. Otomatis semua server juga akan saling berkaitan. Ya, itu gambarannya. Nah, di sini ada beberapa menu yang ada di kalau login dengan SSO penghulu Pak ya. Jadi yang pertama ada data penghulu aktif, yaitu data pribadi sendiri, dia sendiri. Nah, ada dupaknya, lalu ada rekap nikah, nikah rujuk, dan kebutuhan penghulu. Nah, ini belum bisa dilihat Pak, yang report nikahnya ini. Jadi kalau ada menu report, di situ ada menu report nikah, ini belum bisa dilihat karena belum terintegrasi dengan SIMKah. Nah, ini login SSO penghulu. Tampilannya sama dengan SIMPOK. Nah, ini ada nama KUA yang sudah terintegrasi dengan satu server yang dari pusat. Jadi semua aplikasi yang ada nama KUA-nya itu diambil dari satu server Pak. Entah itu SIMKah, entah itu apalagi Simponi atau lainnya yang ada pakai nama KUA, itu sudah memakai nama-nama KUA dari satu server itu. Jadi otomatis semua nama KUA itu sudah sama semua.
Ini data nikah yang belum bisa dilihat, ini masih yang lama. Nah, itu gambaran sedikit gambaran integrasi aplikasi. Nah, aplikasi SIM ini bukan hanya terintegrasi dengan SIMkah Pak, tetapi nanti SIMkah juga akan terintegrasi dengan SIM. Jadi SIMkah itu kan ada nama-nama penghulunya Pak ya. Nah, nama penghulunya itu akan nanti diambil dari SIM atau Edupak ini Pak. Jadi kalau misalkan nama penghulu tersebut tidak ada di SIM, berarti tidak ada di SIMkah juga Pak. Gitu, kedepannya seperti itu. Jadi aplikasi yang ada nama penghulunya itu nanti akan diambil dari aplikasi SIM ini nama penghulunya. Nah, jadi kalau SIMkahnya tidak ada nama penghulu, tidak ada nama penghulu di SIM, berarti di SIM-nya tidak ada. Seperti itu Pak. Jadi dari semua aplikasi nanti yang ada nama penghulunya, kalau tidak ada namanya, berarti di SIM-nya yang tidak ada. Jadi server untuk nama penghulu itu ada di SIM. Nah, datanya ada di SIM. Nah, jadi seperti itu nanti ke depannya. Ya. Nah, ini langsung ke aplikasi Pak. Dibuka saja simbi.kemenak.go.id. Mungkin di sini sudah ada yang bisa login SSO Pak, sudah ada yang berhasil? Belum ya Pak? Sudah ya? Sudah ganti password udah. Oh sudah ya. Nah jadi SSO penghulu ini sebenarnya ada banyak kendala sih Pak. Nah yang pertama ini saya banyak sekali cat dari penghulu di daerah Pak. Ini saya catat di sini. Nggak boleh. Nah di sini ada NIP yang saya catat. Ini tidak ada kodifikasinya. Kodifikasi itu adalah kode KUA Pak. Nah ini dari SIM Pak. Jadi kalau kodifikasi ini kosong, otomatis dia tidak bisa login. Nah ini saya harus infokan ke programmer SIM-nya. Nah jadi kalau ada error seperti ini saya tidak bisa langsung menangani karena yang menangani ini programmer SIM-nya. Ini catatan sudah ada beberapa NIP yang tidak ada kodifikasinya yang kelihatan. Nah lalu ini di bawahnya juga ada NIP yang belum ada jabatannya. Jadi jabatan dia penghulu pertama, muda, madya itu belum ada di SIMPOK. Nah ini harus dirubah oleh admin SIMPOK-nya. Nah ini juga nggak bisa secara langsung dirubah. Nah jadi kalau misalkan ada NIP yang tidak bisa login dengan SSO penghulu, boleh nanti chat ke saya Pak, NIP-nya. Nah, boleh nanti chat ke saya ke nomor yang tadi disebutkan Pak Kasih. Nanti infokan ke saya ini NIP-nya tidak bisa login SSO karena tidak semuanya bisa gitu Pak. Karena ini yang pertama tadi tidak ada kodifikasi, terus jabatannya belum ada. Lalu ada yang penghulu itu masih eselon 4 atau eselon berapa gitu ya. Jadi status dia bukan penghulu. Nah itu tidak bisa login juga di SSO penghulu. Nah, jadi ada beberapa kendala yang tidak bisa login SSO. Nah, kalau yang sudah bisa login berarti datanya sudah benar. Tapi kalau yang belum nanti dicek ke saya saja NIP-nya berapa. Nah, ini langsung dibuka saja Pak, simbi.kemenak.go.id SIM penghulu. Sudah dibuka Pak? Sudah ya? Ya. Langsung aja Pak diklik SSO penghulu. SSO penghulu Pak yang ada di pojok kanan atas ini. Login kan ada dua Pak ya, ada login di sebelah kiri, ada SSO penghulu. Nah login sebelah kiri itu untuk operator Pak ya, bukan untuk penghulu. Login di sebelah kiri ini. Nah kalau SSO penghulu ini untuk penghulu. Coba diklik Pak langsung SSO penghulunya Pak di pojok kanan atas, langsung saja diklik. Nah ini Pak ya di pojok kanan atas SSO penghulu. Kok beda tampilannya Pak? Kok
Nah, nanti tampilannya sama seperti di Simpak, Pak. Hah? Dimasukin saja Pak loginnya, Pak. NIP sama passwordnya itu kalau belum dirubah 1 sampai 6 Pak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak bisa Pak. Apa Pak pesannya? Password salah. Kalau password salah berarti kemungkinan sudah dirubah Pak. Itu hubungin admin Simpaknya. Ya, kalau ada yang password salah berarti itu sudah dirubah. Kemungkinan sudah dirubah. Itu harus hubungi admin Simpaknya Pak ya, bukan ke saya. Karena saya tidak bisa mengakses password SSO ini. Bisa. Bisa Pak. Yang bisa merubah-rubah ikut. Di Imar tadi sampai 5 kan? Iya. Sudah ada yang bisa Pak? Udah ada yang bisa masuk? Oh sudah ya. Yang tidak bisa ada nggak Pak? Yang error? Ada Pak. Error ada ya? Kemarin udah ditukar lupa. Oh. Kalau yang password salah itu tidak bisa dibuka malam ini Pak. Jadi harus hubungi admin Simpaknya dulu. Ya, harus ditanyakan keterangan. Sudah? Oh sudah bisa? Oh ya. Kalau ada yang error nanti diinfokan ke saya Pak ya. Bisa diulang dari awal Pak Ari. Oh ya dari awal. Ini Pak, simbi.kemenag.go.id dulu Pak. URL-nya sudah dibuka Pak. simbi.kemenag.go.id. Sudah Pak. Nggak kelihatan ya mungkinnya. Coba saya lihat. Sudah ada masuk Pak. Udah masuk ini simbi.kemenag.go.id. Udah ingat password udah diganti kemarin. Sudah buka Pak. Atau masih ada yang udah bisa ya? Berarti foto ini tergantung sinyal ya Pak. Kenapa? Foto ini tergantung sinyal. Kalau sinyalnya ada, nggak Oh. keluar fotonya. Foto. Kalau foto dari Simpak Pak. Iya. Nah maksudnya kemarin udah keluar fotonya Pak. Oh nggak keluar. Iya. Oh, Ini karena di ibu kota mungkin Pak sinyalnya bagus gitu kan. oh iya mungkin sinyalnya Pak. Udah Pak ya? Ada. Buktinya ada paket hanya foto yang hilang kan. Sudah bisa masuk semua Pak? Error. Ketika Oh dilanjutkan nanti dicoba lagi beberapa kali Pak ya. Nanti kalau memang tidak bisa dikirim ke saya ya Pak linknya ya. Simbi Itu nanti saya cek. Kemungkinan ada data yang seperti tadi. Jadi pas ini loginnya masuk. Ketika login masuk, setelah muncul foto kita, nah ada tulisan lanjutkan. Pas lanjutkan di situ errornya. Oh lanjutnya di sini Pak di halaman ini ya. Iya. Ya setelah ini Iya. kan login. Iya. Nah muncul keluar nama kita. Iya. Nah kemudian di bawahnya itu ada Oh lanjutkan. iya itu benar lanjutkan memang. Nah setelah lanjutkan itu errornya. Ya, nanti dicoba lagi beberapa kali Pak ya. Nanti kalau memang tidak bisa, itu dikirim ke saya nih Pak. Biar saya cek dulu ada kendala datanya di mana. Ya, kemungkinan tadi kasusnya penghulu tersebut statusnya bukan penghulu, tetapi kayak eselon 4, eselon 5 seperti itu. Ya. Eselon 3. Terus yang kedua, data penghulu tersebut belum ada kodifikasi. Jadi kodifikasi itu adalah kode KUA-nya Pak. Nah dari Simpaknya itu belum dikasih kodifikasi tersebut. Nah itu nanti saya hubungin programmer Simpaknya. Bisa jadi. Meskipun udah bisa login ini Pak ya. Iya kalau itu sudah datanya sudah dibenerin, itu nanti bisa login Pak. Ya. Yang penting infokan ke saya saja dulu NIP-nya Pak ya. NIP-nya infokan ke saya dulu. Saya akan sekarang Pak ya. Ya. Sekarang saya akan. Enggak, lampu tuh. Dia lampu kalau masuk ah. Kalau
Coba masuk. Ya. Ya. Iya. Karena memang narik dari sana. Iya, ya, tampilannya dari sana. Sudah Pak, nanti yang mungkin yang error bisa duduk sebelahan mungkin yang bisa dibuka mungkin Pak. Jadi biar bisa dilihat mungkin. Sini banyak yang error atau memang sudah bisa semua Pak? Masih error ya? Ada error ya? Banyak yang error Pak ya? Sebagian ya, sebagian masuk sebagian error ya. Kemungkinan datanya itu Pak masih ada yang belum benar dari simpoknya. Itu nanti diinfokan ke saya Pak. Ya. Apanya? Nah nanti kalau sudah berhasil login itu seperti ini Pak tampilannya. Oh. Nah di sini Oh, betul, ada Mas. notifikasi untuk S110, jadi diharapkan mengganti passwordnya di aplikasi Simpok Pak ya. Nah untuk mengganti password login tadi itu di Simpok bukan di SIK ya Pak ya, di Simpok. Banyak yang bertanya kok tidak bisa ganti password di SIK ini. Memang ganti password ini tidak di SIK tapi di Simpok gitu. Fotonya kan Kalau digantinya di sini Pak. Tidak bisa. Password. Ya password. Iya nggak bisa, itu bukan buat pengguru itu Pak yang di atas ini. Ya. Oh gitu. Ya, nanti ganti password yang ada di bawah link ini itu untuk operator Pak. Ya, nanti saya hilangin itu untuk pengguru. Yang ini, yang di bawah ini kan Pak ya. Ya. SSO yang Berarti itu nggak bisa dipakai itu Pak. Kenapa? Tidak bisa dipakai itu ya, nggak bisa digunakan gitu. Tidak, nanti saya akan hilangkan untuk pengguru Pak. Ganti password di sini. Di SSO itu maksud dia. Oh, langsung. Karena ganti password itu di Simpok. Ya, ganti password itu di Simpok Pak ya, bukan di SIP. Berarti yang simpek itu orang kepegawaian yang bisa. Iya, orang kepegawaian di kabupaten kalau tidak salah ya Pak. Kalau di kabupaten kota. Ya, kabupaten Pak ya. Ya. Di sini yang nggak bisa berapa orang Pak ya? Banyak ya? Cuci tangan yang tadi. Yang tidak bisa. Yang yang error. bisa. Dan DP bisa. Lumayan. Ada beberapa yang Loginnya bisa, tapi Iya, masuk ke sini nggak bisa Pak. Ya, itu kemungkinan datanya ada yang salah Pak. Ya. Pak, mohon ulang lagi Pak dari alamat apanya, mohon ulang lagi Pak. Alamat ininya. Simbi Lah, bisa login saya? .go.id. Ayo login. Ini Pak di Kalau mantap login ya. Baca rumah apa yang buat tadi? Alah login Bang. Alah login ya. Mau ke kota. simbi.kemenang.go.id. Yang punya SIM penghulu. Sip. Kalau biasanya kan ada TPS tuh. Bilang sih S. Udah Pak, sudah dibuka. Udah. Udah Pak. Para jarahnya. Bisa orang bisa lewat. Video tadi Itu ya. Para mah isi UI baru ya. Ya Allah. Sudah Pak ya. Nah, kalau sudah masuk seperti ini berarti datanya sudah masuk Pak ke aplikasi SIK. Ada yang Pak, belum? untuk aturan foto itu ada aturan khususnya Pak? Kalau foto dari Simpok Pak? Nah, maksudnya aturannya apakah fotonya itu kayak 3x4 itu atau kita bisa fotonya nggak bebas sedang berceramah atau foto sedang itu ada aturannya nggak Pak? Kurang tahu Pak kalau dari Simpok, karena itu dari Simpok Pak. Pokoknya asal masuk oke gitu ya. Iya. Oh, oke.
Kalau saya kan bukan di Simpok, Pak. Ya, nanti tanyakan ke akun Simpoknya. Nah, data foto itu dari sana nih, di-uploadnya di Simpok. Sejak kabul deh nih. Iya. Jenis fotonya maksudnya Pak? Iya. Iya, nggak tahu juga sih. Oh iya, iya, oke. Biasanya sih pas foto. Pas foto. Baraman. Lumayan. Pas foto tuh resmi mana Pak? Ya. Iya, ini masalah fotonya. Jadi aplikasi video ini tidak Error ya? Ya, nanti dikirimkan nicknya Pak ke saya Pak. Nanti saya cek dulu Pak ya. Ya, soalnya kan ada kasus seperti yang tadi saya bilang Pak. Kasus ini ada saya catatan NIP yang bermasalah. Ini lagi saya catat ya. Nah ini dari daerah-daerah lain nih Pak, NIP-nya. Nah NIP ini yang bermasalah karena datanya masih belum sesuai. Pak, kamu siap Pak Rama? Fotonya kalau lebih kok enggak berbentuk Nah, itu. ini nanti saya akan jadi foto koordinasikan Iko lagi dengan profesional Biasanya masih Simpoknya. kan. Ya, jadi tidak bisa langsung dirubah malam ini. Maksudnya juga, lain Pak. Pak, jenis Ya, foto pas kemungkinan pas foto besok kan baru fotonya saya kan infokan. lebih kok. Ya. Jadi yang error ini tidak bisa saya Bukan, fotonya nama langsung dia Apa? Aku fotonya? eksekusi. kalau bisa. Ya, jadi yang bisa login, mungkin yang tidak bisa login bisa dilihat sama yang bisa login dulu kali Pak. Ya. Nah, Sedangkan nggak SSO. gimana? Berarti Gimana? Simpek Pak? 5 bisa diakses pribadi Pak. Iya. Sesuai dengan Karena memang infonya Simpok itu memang pribadi data dia sendiri yang bisa login. Ya. Gimana Pak? Ada masalah Pak untuk loginnya? Yang tidak bisa Pak? Ada yang mau ditanyakan nggak Pak masalah login? Ya, ada masalah Pak? Yang masalah login mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Pak? Password. Iya. Hah? Iya. Apa? Oh itu Bapak udah pernah ini ya chat ya? Oh iya saya nggak pernah nyuruh. Semuanya di buka Ya. Kepegawaian. Oh iya. Oh sudah memperbaiki. Oh ya, nanti diinfokan saya lagi ya Pak. Ya, ya. Karena banyak penghulu dari luar itu memang yang pecat saya juga kadang bingung juga. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan sebelum masuk ke berikutnya yang masalah login Pak? kalau bisa loginnya di komputer gimana sih? Kenapa? Di laptop bisa di login. Laptop tidak bisa login. Iya, tapi kalau di HP bisa ya. Seharusnya bisa Pak di laptop. Mungkin jaringannya Pak. Jaringan mungkin benar. Oh pakai ini kali Pak ya? Pakai hotel ya? Enggak yang di HP sendiri. Oh. Mungkin kalau pakai akses hotel agak sedikit lama kali Pak. Iya, iya. Kalau wifi Kalau hotel. Simpek 5 di sini nggak lancar. Yang SIM-nya yang mau connect. Dekatkan HP ke laptop Iya. itu nih. Nah, kembali dekat dah. Lemparkan HP. Udah Simpek HP 5. itu campur. Simpek 5 udah buka. Sampai dapat udara bebas mungkin. Iya, Sekolah bebas. Cuman Simpek 5 Ya. Gimana Pak? Ada lagi yang mau ini kendala? Ada kendala? Cukup. Tapi di apa Pak Ari ada fitur nanti fotonya ya dari aplikasi. Enggak ada. Sudah dihilang. Oh, udah dihilang. Iya, nanti foto itu dari Simpok. Sekarang itu nanti Pendra lebih dulu Pendra mau pada bilang hari ini. Sebelumnya ada, tapi Masalahnya
ada yang berubah, sudah berubah. Oh, Iya, itu iya. harus dari simpok. Iya, iya, simpek ya. Gimana Pak? Ada lagi kendalanya? Cukup, cukup. Kalau ada yang tulis lanjutkan, klik saja lanjutkan Pak ya. Sampai di sini cukup. Kalau ada tulis klik lanjutkan di sini itu diklik saja lanjutkan. Ya. Nah kalau setelah lanjutkan itu ada error, dicoba lagi beberapa kali masih error, berarti itu ada masalah data simpeknya belum sesuai. Seperti itu Pak. Kok yang masuk-masuk ada masuk-masuk? Ada masuk, kita ada masuk-masuk. Oh iya, hilang kita fotonya. Kemarin ada surat itu. Jadi beruntunglah orang yang baru pertama kali login itu Kalau langsung ikut? ya langsung ditaati. Iya, iya. Beruntung udah pendran. Ya, Iya, iya. Tapi Taati langsung. dibutuhkan. Iya, joker ya. Joker namanya. yang error itu saya cek dulu Pak. Nanti di chat ke saya aja nicknya Pak ya. Iya, nanti saya harus ngecek datanya yang tidak sesuai yang mana. Nomor tadi Pak ya, nicknya saja Pak nanti dikirimkan. Berarti di simpek bisa lagi betul. Sibuk bisa. Tapi harus ke analis kepegawaian. Atau dicoba dulu beberapa kali Pak. Kalau misalkan masih tidak bisa dibuka baru dikirimkan ke saya nicknya. Ya. Di siku apa? Iya, tapi itu kita nokal gua berarti. Ganti. Malah ganti. Oh di SSO ganti itu bisa. Gimana Pak? Sudah? Masih ada yang mau ditanyakan Pak masalah login Pak? Cukup Mas. Ya? Ya, nanti dikirimkan ke saya Pak nicknya ya. Nanti saya cek dulu. Ya. Ada yang mau ditanyakan Pak? Biar diselesaikan satu-satu aja. Buat keluar dulu. Itu masih Itu eksperimen. Makasih. Kepala ganda. Makasih. 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 Bisa dilanjutkan makasih. Oke. Kalau Itu kepala ganda. ya kepala ganti itu ya selesai. saya lanjutkan Pak ya, yang bisa masuk ke sini Pak ya. Nah, ini kan ada di sebelah kiri ada menu Pak. Menu master, data penghulu aktif. Data penghulu aktif itu ini, yang setelah login muncul ini penghulu aktif. Cuma data dia sendiri saja. Nah, yang kedua ada report nikah. Ini yang tadi saya bilang belum bisa dilihat karena belum terintegrasi dengan SIMKAS ini. Nah, yang sekarang ini di sebelah nama, ini list, ini ada tombol edit dan usul PAK. Nah, di sebelah pojok kanan Pak ya, ini karena besar jadi saya geser ke kanan.
edit warna kuning, ada tombol usul PAK. Nah, di sini pertama kali kalau misalkan penghulu tersebut ingin mengusulkan rupak atau surat pernyataan, ini klik saja tombol edit ini Pak, pensil, diklik saja warna kuning, pensil, diklik saja Pak. Nah nanti muncul seperti ini Pak, muncul form data penghulu seperti ini. Nah ini ada yang warna abu-abu ini Pak. Ini ada yang warna abu-abu, ada yang warna putih nih, seperti jumlah angka kredit ini warna putih. Nah kalau yang abu-abu ini ditarik dari simpok, ini tidak bisa diedit lagi di sini. Yang warna abu-abu tidak bisa dirubah di sini Pak, di simpoknya Pak. Ya. Nah ini ada nomor SK pengangkatan penghulu terakhir, ini banyak yang kosong Pak di simpok. Nanti dicoba dicek saja sama admin simpoknya Pak ya, nomor SK pengangkatan penghulu terakhir. Ini saya cek beberapa penghulu masih banyak yang kosong nomor SK-nya. Ya. Ya. Iya. Sampai sumpah. Maksudnya? Yang edit ini, ya, ini Pak, yang gambar pensil Pak warna kuning. Diklik saja Pak. Diklik. Oh, ya. Faktur paket. Ya, nanti muncul seperti ini Pak ya. Ini kan ada yang warna abu-abu nih Pak. Abu-abu ini yang tidak bisa diapa-apain, itu ditarik dari simpok Pak ya. Jadi kalau ada kesalahan nama lengkap, nomor SK ini dicek lagi di simpok, banyak yang kosong. Nah di sini TMP-nya juga dicek lagi. Intinya yang berwarna abu-abu ini dirubahnya di simpok Pak ya. Nah tidak bisa di aplikasi SIG. Nah ini ada tugas tambahan. Tugas tambahan ini untuk kepala KUA Pak. Nah tugas tambahan ini untuk kepala KUA, diklik saja tambah, nanti dia muncul nomor SK dan TMT-nya Pak. Nah ini maksimal 4 Pak ya, karena maksimal di sini 4 tahun. Jadi kepala KUA yang sudah ada 4 tahun ini itu akan mendapat angka kredit tambahan Pak. Nah, jadi diharapkan untuk kepala KUA mengisi tugas tambahan ini Pak, nomor SK dan TMT-nya. Nah ini maksimal 4, ini saya bisa tambahkan 4. SK-nya SK terakhir atau SK nomor SK kepala KUA seperti ini Pak. mulai dari kepala KUA? Iya kepala KUA, ini untuk kepala KUA Pak ya. Tugas tambahan ini untuk kepala KUA. Kalau untuk penghulu biasa itu tidak perlu menambahkan ini Pak, karena ini hanya untuk kepala KUA. 4 tahun ya, maksimal 4 tahun ini 4. Iya baru 2. Kalau misalkan yang keisi 2 baru 2 tahun berarti Pak. Ya, kalau sudah keisi 4-4-nya berarti nanti bisa dapat tambahan angka kredit. Nanti ada di surat pernyataan Pak untuk angka kreditnya. Jadi 4 tahun baru Dapat tambahan bonus angka kredit. Sudah 4 tahun tukar lagi. Pak. Kalau 1 tahun belum Pak. Jadi 4 tahun. 4 tahun tukar lagi. Infonya dari pusat 4 tahun Pak. Ya. Sudah 4 tahun tukar lagi. Ayolah, hari yang sama. Mendapat warna. Jadi kepala KUA itu tidak otomatis ketika menjabat jadi kepala KUA dihitung angka kreditnya. Tidak sepertinya Pak. Jadi harus Dia 4. harus jalan 4 tahun. Iya 4 tahun. Infonya. Ayo Pak. Ayo, lapis baru. Ya. Nanti pensiun dong. Infonya seperti itu Pak. Tukar. Info dari pusatnya seperti itu. Jadi kalau sudah 4 tahun baru mendapatkan angka kredit tambahan. Tambahan. 3,5 belum ya Pak ya? Kenapa? Nanti saya jelaskan ada di surat pernyataan Pak ya. Itu hitung-hitungannya
saya kurang tahu seperti apa, tapi saya cuma indikasi angkanya ini saja, persentasenya saja. Nah ini tugas tambahan tadi untuk kepala KUA Pak ya. Nah lalu di bawahnya di sini ada jumlah angka kredit Pak. Ini di input Pak ya, jumlah angka kredit terakhir. Ini di input. Ya ini di input berapa jumlah angka kreditnya. Pendidikan, jurusan ini semua dari Simpok yang warna abu-abu. Nah, kalau misalkan sudah dirubah ini ya Pak, jumlah angka kreditnya sudah ditambahkan. Ini klik buat usul PAK. Nah, klik buat tombol buat usul PAK ini itu otomatis menyimpan data yang sudah dirubah dari sini Pak. Nah ini buat usul PAK ini otomatis tersimpan data yang sudah diinput di sini tadi di atas. Bisa diedit lagi Mas? Apa nih? Kalau sudah di Bisa dirubah lagi Pak. Dirubahnya seperti tadi di sini Pak. Klik tombol edit lagi, balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ke sini, muncul lagi ke sini. Ya. Diklik buat usul PAK malah error Mas. Error. Sinyal itu. Coba di refresh lagi Pak. 500. Iya biasanya sinyal agak sedikit lama memang. Nah, untuk surat pernyataan ini kan sebenarnya belum finish sih Pak, belum selesai untuk surat pernyataan dan lupa karena masih banyak masih ada tambahan-tambahan yang belum dimasukkan. Server error. Ya, jadi sebenarnya masih banyak kemungkinan tahun depan pun masih ada pengembangan untuk dupaknya lagi Pak. Ya, karena masih banyak yang belum ditambahkan fitur-fitur yang ada di dupaknya. Jadi belum selesai sampai di sini sih Pak, dupak dan surat pernyataannya. Dicoba di refresh lagi aja Pak. Ya. Jumlah kredit ya. Di bawah buat usul PAK ini Pak. Yang di bawah ini Pak. Yang buat usul PAK itu otomatis tersimpan Pak. Error. Coba di ini lagi Pak. Server error. Ya. Server error. Server error. Coba di refresh lagi. Recording in progress. Ulang-ulang di refresh. Nah nanti tampilannya surat pernyataan seperti ini Pak. Kalau sudah di refresh. Masih. Ya? Masih error. Masih error Pak. Server error. Error semuanya. Server. Ini bisa nih. Error. Mungkin ini ada lagi Pak. Oh coba di refresh lagi bisa Pak. Tugas tambahan. Itu ada yang D1. D1. Wah, aplikasi ini oke nih. Pakai Atau tadi sudah di sini semua Pak. Tinggal ada kreditnya. Di D1 mau 5%. Buat ada 5%. Reportnya sih ya. Atau arah lebih podo kamu. Udah errornya ya. Pas di pojok Indra Coba balik lagi ke form ini tadi Pak. Iya. aku pakai orang dalam. Oh, pakai orang dalam. Barang bayi orang dalam ya. Oh, kok isanya. Coba dilihat jabatan penghulunya Pak di sini. Ini ada isinya apa enggak Pak? Coba balik ke komen tadi ini. Balik lagi. Nah ini coba dicek jabatan penghulunya ini ada nggak? Ada ya? Ada. Ada yang hilang nggak Pak? Jabatan penghulunya ini? Atau karena lo buka itu. Jabatan penghulu ada ya? Karena tahun lain kan Lancar ya. Lancar. Ada ya? Ahli muda, ahli pertama, Kebetulan, atau ahli Pak. media? Ada ya? Ada. Ini kalau ini tidak ada jabatannya, kemungkinan itu error juga di belakangnya nanti.
Ada. Jabatannya ada. Oh itu salah Pak. Oh berarti coba nanti dicek di simpoknya Pak ya. Ya. Karena yang warna abu-abu ini dirubahnya di simpok Pak. Oh iya nomor ada. Kalau tidak sesuai jabatan di simpoknya. Ada semua berarti Pak ya. Coba dibuat usul PAK lagi Pak. Tak kecil, itu 500 Ada tileranya. Kok sampai akal lagi. Yang pemeriksaan apa Zumiyah SK apa Pak? Sekalinya. SK pertama. Yang mana Pak? Yang SK yang mana? Pertama. Dia SK salah tuh perbaikinya. Pak Laun ya. Ini untuk kepala kau apa? Ah ya. Nomor SK pengangkatan pengulu terakhir. Tidak bisa. Itu dari simpok Pak. Kalau kosong berarti dicek di simpoknya saya. Karena memang penghulu banyak yang kosong untuk nomor SK itu. Iya. Iya. Data SIM itu kalau diapun dia orang berawal ya, makanya enggak berubahnya. Ya. Enggak berubahnya. Ya. Kalau iya itu untuk kepala KOA ya. Keluar Iya, adanya di surat pernyataan ini Pak. Kalau ya Bang. Ini ada Pak, di sini ada nanti saya tuliskan. Di surat pernyataan ini ada tugas tambahan untuk kepala KUA. Berarti apa yang menyebabkan error? Maksudnya Tidak jalan ya. Jalan kalau sama yang aja. tugas tambahan itu kan yang diberi kredit kan ada 3 kriteria. Iya. Dulu itu yang pertama dia sebagai kepala KUA diberi dia 15% dari perjanjian pangkat. Kalau aturannya 2 tahun itu berarti udah bisa dia digunakan kepala KUA-nya kalau berdasarkan Permen 4. Yang kedua, kalau dia bertugas di D1 atau di daerah teknologi D2 itu diberikan juga seperti yang tadi, Iya, 15%. 15%. Ya. Yang ketiga, kalau dia jadi kepala KUH, dia ikut pemilihan kuat teladan, itu ada juga poinnya 15%. Iya. Apakah di sana ditampilkan atau ada tempat yang lain yang untuk 2 Ini. kriteria yang tinggal tadi? Iya, ini di sini di surat pernyataan ini Pak. Hah? tidak masuk tugas tambahan. Oh, tapi tidak. masuk di Ini di surat pernyataan Pak. pernyataan. Ya ini. Ya ini ada 25%, 15%. Oh, ada. Ada Pak. Ya. Tanam lah. Ada 4 Sabarlah saya. 4 kriteria Awak untuk gua ya semangat kepala juga KUA. sama. Iya. Oh yakin loh, Ya. emang gua lu Nah, ini nanti cara PA setelah buat usul PAK keluar seperti ini Pak. Kalau Surat gua kan nanti pernyataan. kecil udah gua. Insyaallah lah. Nah, Iya. Jadi kok bahasa Pak gua kan iya wah dia sama-sama modal ke ya. Kita tak boleh lah PA aja. ya. Karena kan yang ikut itu kasih bimas mendi 3 chip 3 pi baru aja ya ada lah ya. Jadi umpamanya kepala KUA itu dia untuk tambahan ada 68. SK pertamanya. Maksudnya SK tugas tambahan. SK tugas. Iya kemungkinan seperti itu Pak. Kalau saya kan kurang tahu untuk di ini kan Pak ya nomor SK yang pertama itu yang mana. Saya kan cuma diinfokan ditambahkan di aplikasi ini untuk maksimal 4 tahun seperti itu. Kalau untuk nomor SK itu saya kurang tahu Pak seperti apa. Gimana kami melapor itu Pak? Kalau itu kan ke Pak pembunuhan kalau silka. Lapor apa Pak? Ya tentu aplikasi ini seharusnya seperti ini kalau seharusnya seperti ini kan regulasinya gitu lah. Ternyata aplikasi ini berbeda dengan regulasi yang ada. Biasanya kalau Simkah dan dulu itu kami melapornya ke Subdit Kepungguan. Nah, baru nanti ke Kepungguan yang mengolah, nanti baru operator yang mengubah nanti. Oh. Kalau untuk masalah ini, untuk masalah SSO Pengulu ini, ke siapa kami
menyampaikan aspirasi. Oh ya, untuk masukan-masukan Pak. Iya, masukan Ya. untuk yang kebijakan itu Pak. Ya, itu bisa ke saya langsung Pak. Oh, bisa. Nanti saya akan koordinasikan lagi dengan pusat Pak. Ya, apakah masukan ini wajib dimasukin ke sini atau tidak? Nah, itu kan nanti kita omongin dulu sama bagian pusatnya dulu. Ya, seperti itu Pak. Boleh Pak. Kalau masukan-masukan diinin saja di Pusat kosan. itu masih kasih kepemuluan Kesupir, ya bagian hukuman Pak Zaini biasanya. Oh, Pak Zaini. Iya Pak Zaini, sama Pak Zaini. Ya, Jadi aplikasi SIK ini kan terintegrasi dengan SIMKAH. ya, Artinya siapa yang tertulis sebagai pelaksana di SIMKAH, nyautnya ke SIK gitu. Gitu ya. nama Di pengurusnya. SIMKAH, iya nama penghulunya kan Iya. ketika kita input SIMKAH muncul ini penghulu pelaksananya. Iya, Dia nyaut dengan ini aplikasi SIK. iya, Nah dalam satu peristiwa nikah itu kan bisa jadi yang berperan lebih dari satu penghulu. Misalnya ini, misalnya bagian pemeriksa bahan, dia kan dapat ini angka kredit juga dari itu, Pak. Ketika dia terintegrasi dengan SIMKAH, otomatis nama yang pemeriksanya itu nggak ada. Nah, gimana solusinya itu? Maksudnya tidak ada Dalam di dalam satu peristiwa nikah bukan satu penghulu yang mendapat angka kredit. Ada beberapa item dan itu bisa dilaksanakan oleh beberapa penghulu. Sementara di dalam input SIMKAH nyautnya itu satu penghulu sebagai pelaksana saja. Nah, ketika dia terintegrasi SIK dengan SIMKAH, otomatis nyautnya ke satu penghulu pelaksana tadi. Sementara bagian yang pemeriksanya itu nggak dapat angka kredit jadinya Pak. Itu maksud Nah, saya. kalau untuk angka kredit itu Pak ya, itu angka kredit tidak ada hubungannya sama SIMKAH Pak. Oh, gitu. Ya, kalau angka kredit Pak ya, jadi angka kredit itu diinput sendiri di aplikasi SIK ini Pak. Ya, nggak ada hubungannya sama aplikasi SIMKAH. Nah, kalau yang ada hubungannya sama aplikasi SIMKAH itu data nikahnya, sama SIMKAH. Nah, kalau untuk angka kredit itu di SIK aja Pak. Ya, jadi nggak ada hubungannya. Tetap tuh bisa. Kan ragu misi. Ya. CC-nya semua ada kilo kan. Kilo kalau bisa. Ini nggak bisa masuk ini nggak Pak surat pernyataan ini? Ya, Masih error Mas. Masih error ya? Error mungkin Ya udah. sih, Pak. Kemarin Nggak bisa, Mas. Siapkan error. Oke. Yang udah juga. Berarti saya lanjutkan ke sini dulu Pak ya. Ya, lanjutkan Nah, di nanti kan itu sudah bisa untuk masuk ke surat pernyataan ini Pak ya. Caranya seperti tadi Pak. Ya. Yang ini tadi Pak. Ya, ini keluar form ini. Diisi angka kreditnya. Sana jalan. Baru diklik buat usul PAK Pak. Nah, buat usul PAK nanti muncul surat pernyataan Pak. Saya Ya, error. itu kemungkinan dari ininya Pak. Tadi sore saya buka masih bisa Pak. Ini makanya saya sudah membuka dari sore ini. Bisa Pak. Tapi Sudah. lama ya. Ya, ditunggu saja Pak. Siapkan error. Nah, untuk surat pernyataan dan dupak ini saya sedang merubah metodenya Pak. Insya Allah sih kemungkinan minggu ini atau minggu depan Pak ya. Ini dirubah kemungkinan dari server nanti insya Allah bisa lebih cepat Pak prosesnya. Ini saya sedang mencoba untuk merubah metode untuk caranya supaya bisa lebih cepat nanti di server Pak. Ya, dalam seminggu 2 minggu ini lah insya Allah Pak. Kalau agak lama memang ditunggu saja dulu Pak. Udah Pak ya? Apa? Ya. Periode ini kan apa, Mas? 1 Januari sampai Desember kan? Bagaimana kuat tuh berarti yang setelah ini berarti ke depan kan? 4 tahunnya tuh. Untuk apa?
Yang untuk jabatan teman kepala KUA yang tadi itu kan? Kepala Ini KUA. iya, ini kan berlakunya Januari 2022, 21, 22 kan? 21 ya. Pengguna aplikasinya. Penanggalan ini Kalau kepala KUA sebelumnya. bukan dari ini Pak, bukan dari sini maksudnya nih. Iya. Bukan dari sini. Kalau untuk nomor SK kepala KUA saya juga kurang tahu tuh dia bilang dari mana Pak. Ya mungkin ada nomor SK sendiri. Iya, SK KUA kepala KUA Pak ya. Ya. Saya kurang tahu Pak kalau ngambilnya dari mana Pak. Tapi kalau periode aktif ini periode untuk mengisi surat pernyataan dan dupak Pak. Beda sama kepala KUA. Jadi ini untuk periode untuk memasukkan angka kredit. Hitung dari 2021 Januari 2022. Ya, ini contoh Pak ya, dari 1 Januari sampai 31 Desember 2021. Ini untuk 1 tahun. Nah, jadi selama periode aktif ini masih ada, berarti surat pernyataan dan dupak itu masih bisa dirubah-rubah Pak, masih bisa ditambahkan untuk angka kreditnya. Nah, tapi kalau sudah selesai 31 Desember, itu ada masa tenggang lagi 10 hari. Masih bisa menambahkan angka kredit 10 hari setelah 31 Desember. Nah, ini yang dimaksud periode aktif ini adalah untuk mengisi atau menambahkan angka kredit Pak. Jadi periodenya selagi masih aktif masih bisa dirubah dan ditambahkan. Ini contoh kan Mas ya? Ya, ini contoh ya. Hanya contoh. Cuma ini udah lewat kan? Iya, ini contoh. Karena kan belum launching Pak. Iya. Ya, aplikasinya belum launching. Ya, jadi periode aktif ini periode selama kita mengisi surat pernyataan dan dupak. Ya. Ini nanti yang menentukan dari pusat Pak, periode aktif Iya. dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, setelah ini periode di bawah ini ada list untuk pelaksanaan kegiatan ini Pak. Nah, ini nanti dipilih pelaksanaan kegiatannya apa yang sudah dilakukan oleh penghulu. Contoh di sini pendidikan. kita pilih pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk. Ya. Nah, nanti di bawahnya keluar butiran-butiran sesuai yang dipilih Pak. Sama seperti di surat pernyataan yang ada di hard copy yang sudah ada. Nah, namun sebelum mengisi angka kredit, ini pilih pelaksanaan kegiatan, lalu diisi ini nama atasan langsungnya Pak. Nama atasan langsungnya siapa, NIP-nya, pangkat, golongan, jabatan, unit kerjanya. Itu diinput Pak ya. Ini saya sudah ngisi input. Ya. Gimana? Kemenak ya. Kasih Dimas, kalau di kasih Dimas saudara. Kasih Dimas kalau di mana? Tidak ada kasih. Masuk. Penghulu pelaku. Kalau penghulu, Indah, ini bukan atasan langsungnya mungkin. Yang bertanda tangan di bawah ini berarti ke pelakua kok. Yang ini ke pelakua isinya Pak. Iya, kepala KUA. Ya, yang di bawahnya baru penghulu. Ya. Iya, ini nama atasan langsungnya diinput. Di bawahnya ada nama penghulunya Pak. Ya, ini otomatis keluar nama penghulu ini. Jadi lebih cepat. Ini nama penghulu ini otomatis keluar. Pak, atasan langsungnya dulu sebagai pelakua. Nah, untuk yang bertanda tangan di sini ada tambahan Pak di sini. Nah, ini ada di paling bawah Pak, yang tanda tangan atas nama siapa. Ini kemarin diinfokan oleh Pak Zaini juga, diminta untuk menambahkan yang bertanda tangan ini bisa mengatasnamakan siapa. Isi di paling bawah ini. Apabila nama atasan langsung ini dia tidak bisa tanda tangan atau ada Tidak di tempat gitu. iya tidak di tempat, bisa diisi di sini atas namanya siapa di sini yang bertanda tangan. Atas nama kepala KUA Kasibimas itu pernah Pak. Ya, seperti itu Pak. Ini baru bulan ini diinfokan. Jadi bisa diisi atas nama siapa yang bertanda tangan. Nah, kalau ini memang nama atasan langsungnya diisi siapa nama atasan langsungnya, NIP-nya, pangkatnya. Nah, setelah menginput di atas ini ada di bawahnya butiran-butiran kegiatan pelayanan bimbingan dan nikah dan rujuk Pak. Nah, contoh di sini
penghulu tersebut melakukan kegiatan pemeriksaan atau analisis berkas permohonan kendang nikah atau rujuk. Nah, cara mengisinya ini adalah masukkan tanggalnya, Pak. Masukkan tanggal ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini contoh dari tanggal 1 sampai tanggal 4 misalkan. Penghulu tersebut melakukan pernikahan sebanyak 5 kali dalam waktu tanggal 1 sampai 4. Ini contoh ya, pemeriksaan. Ini misalkan 5 kali kegiatan yang dilakukan. Ini diinput, Pak. 5 kali kegiatan. Nah, nanti di sebelah ini otomatis angka kreditnya akan muncul. Jadi tidak perlu dihitung lagi. Ini akan otomatis akan muncul di sini. Nah, jadi ini kalau misalkan 6, ini langsung otomatis 0,24. 7 otomatis 0,28. Otomatis angka kreditnya akan dikalikan oleh dari sini jumlah kegiatan. Nah, di sebelahnya lagi di sini ada upload bukti fisik, Pak. Nah, ini yang nanti bentuknya akan diupload bukti fisiknya di sini. Nah, untuk format bukti fisik itu belum ditentukan dari pusat. Ya, jadi formatnya itu seperti apa sampai saat ini belum ada format yang pasti untuk bukti fisik. Tapi diinfokan hanya maksimal itu 12 halaman atau 3 mega per file per sekali upload, Pak. Baru diinfokan seperti itu. Tapi kalau isinya itu seperti apa itu belum dipastikan, belum ditentukan. Apakah itu hasil scan atau hasil rangkuman seperti apa itu belum tahu. Mungkin nanti dikasih surat edaran untuk contoh bukti fisik gitu, Pak. Kemungkinan Januari besok udah oke tuh, Mas. Kenapa? Kemungkinan bentuk tuh Januari besok sudah oke tuh. Maksudnya waktu itu dekat. Untuk bukti fisiknya? Iya. Itu saya kurang tahu, Pak. Ya, kalau bukti fisik nanti dari pusat. Ya, yang tentukan. Kalau rentang tanggal ini bisa bebas sih, Pak. Cuman tergantung nanti dari bukti fisik ini, Pak. Nah, kalau bukti fisik itu sudah maksimal 12 halaman, berarti harus nambah lagi yang di bawahnya. Ya. Nah, untuk menambahkan yang di bawah ini ada tombol plus di atas ini, Pak. Ya, tinggal diklik plus, otomatis nanti dia muncul di bawah sini nanti. Mana dia? Ini agak sedikit. Oh iya. 12 halaman ya. Isinya. Iya, iya. Nah, ini, Pak. Otomatis dia nambah di bawahnya. Penambahan tuh tidak ada batasnya, Mas ya? Tidak ada batas maksimalnya. Tergantung peristiwa. Selama periode yang di atas masih aktif ini, Pak. Nah, ya yang tadi. Ya. Kalau periode ini masih aktif, berarti masih bisa ditambahkan atau dirubah. Nah, cara mengisinya seperti itu, Pak. Jadi tinggal kita lihat aja kegiatan apa yang sudah dilakukan yang di atas ini, Pak. Nah, tinggal disesuaikan kegiatan apa yang sudah dilakukan oleh penghulu. Masukkan tanggalnya, masukkan jumlah kegiatan. Satu bulan itu bisa ya? Bisa. Satu bulan di rank dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu. Bisa. Ya. Dia memeriksa 15 berkas. Bisa. Cuman di sini untuk upload bukti fisiknya kan ada maksimal halamannya, Pak. Iya, 12 halaman. Kalau misalkan kelebihan 1 bulan itu berarti kita cukup maksimal dari bukti fisiknya aja, Pak. Iya. Kalau lebih berarti tinggal ditambahin di bawahnya aja nanti. Iya, seperti itu. 3 MB ukurannya. Iya, maksimal 3 mega atau 12 halaman. Kalau misalnya foto bisa. Kenapa? Kalau foto gimana tuh? Foto. Iya, Mas. Foto apa? Misalnya dalam dokumennya foto, kalau foto kan ukurannya besar. JPG kan bisa Iya, memang. dikompres. Oh, kompres. Dikompres kan bisa. Nah, tapi ini PDF, Pak ya. PDF. Formatnya yang pasti PDF. PDF itu kan bisa dikompres juga, Mas. Bisa, iya. Iya, Bisa. dikompres. Pecah kan Iya. gambar. Kalau ini kan untuk penghulu. Iya. Nah, untuk tim penilai punya user tersendiri atau Ada, Pak, nanti, Pak. Itu masih dipersiapkan karena banyak perubahan. Ya, untuk tim penilai ada lagi. Akunnya beda lagi, Pak ya. Dia bukan pakai SSO penghulu, bukan. Ya, tim penilai beda lagi nanti.
Kalau untuk tim penilai itu tidak terlalu rumit sih Pak, tampilannya tidak banyak seperti penghulu karena dia cuma melihat dumpak atau surat pernyataan yang diajukan. Ya, setelah itu dia bikin input angka kreditnya seperti itu, tidak terlalu susah. Kalau untuk tim penilai, nah, tapi ini untuk penghulu dulu Pak, karena banyak perubahan juga di sini. Ya. Nah itu Pak, setelah mengisi itu tadi, ini kalau misalkan ada kesalahan tinggal hapus saja Pak ya, ini kan tinggal dihapus, nah hilang dia. Nambahkan ada di tombol plus ini Pak. Ya plus ini sesuai ini apa ya, deskripsi kegiatan yang dilakukan ini, plusnya ada di sampingnya. Ya seperti itu. Ini ada jumlah angka kredit yang sudah ditentukan ini sesuai dengan jabatan dia Pak ya. Ini ada mungkin ini Mas Ari. Apa Pak? Yang pilihan butiran angka kredit tadi yang di atas. Oh ya ini. Yang di atas. Itu kan ada 1, 2, 3. Kemudian di juknis itu kita ada tugas tambahan. Iya. Tugas tambahan udah oke. Ya. Nah, kemudian ada penghargaan KUA teladan. Itu tugas tambahan di sini. Ada di sini Pak. Sudah ada. Ada di sini. Jadi ada 4 poin untuk tugas tambahan kepala KUA Pak. Ya, yang pertama di sini ada penghulu yang dapat tugas tambahan sebagai kepala KUA kecamatan mendapat penghargaan sebagai kepala KUA kecamatan teladan tingkat provinsi itu 25%. Terus penghulu yang bertugas di daerah tipologi D1 D2 15%. Kabupaten 15%. Penghulu mendapat tugas tambahan sebagai kepala KUA kecamatan 15%. Jadi ada 4 poin di sini. Kata baca. Nggak tahu sih Pak. Isat dia Isat D1. D1 ada. Nah, di teladan lo cek saya yang surat teladan semuanya teladan. Dia gini Mas Ari, logika yang disampaikan Pak yang baju Pak Rahman. Pak Daeng. Sulawesi. Jauh. Pak Daeng. Jadi begini, dia kepala KUA nih, terus ternyata dia berprofesi jadi KUA teladan dia. Terus di daerah pesisir pula, itu kan bolehnya ngambil kan cuma 1, nggak bisa ketiga-tiganya. Nah bisa nggak di blok ketika dia ngambil itu yang lainnya terblok? Jangan di blok lah. Jadi belum makasih. Biasa aja. Pasti tim penilai memblok nanti. Kalau ada kesempatan jadi blok makasih. Jangan begitu kan di. Bahaya makasih. Maksudnya? Nah, maksudnya diperjelas. Ada pengalaman bisa kita membuka data kalau Oh, tidak bisa. Tidak bisa Pak. Kalau SSO tidak bisa. hanya dia sendiri Pak. Kalau SSO penghulu hanya dia sendiri datanya. Tidak ada penghulu lagi. Saya kemarin resek ya. Saya buka ini, saya tengok data penghulu Sumatera Barat itu kan ada di hulu semuanya. Saya login dengan NIP-nya, kemudian passwordnya sebelum kawan-kawan dapat, saya udah dapat passwordnya 174. Saya coba login, itu tak bisa. Ternyata sang penghulu itu sudah menukar. Ya. Syaru. Gantinya password. Nalun rusak tu dek Pak Kasih tu jawab. Saya kan sudah tukar lancar aja nih Pak Kasih. Kalau sudah tukar passwordnya kan lancar ya kan? Di sini udah ada Pak di depannya. Setelah login ini makanya ada notif diharapkan ganti langsung di aplikasi Simpok di sini. Kalau tidak Pak tukar passwordnya, itu bisa lah saya membukanya nanti. Iya. ini saya buka punya Siapa? passwordnya lebih ganti.
Berarti belum. Siapa itu? Di mana? Ada loh pokoknya. Di mana dia? Berarti passwordnya belum dia ganti. Gitu. Pas kita masuk ini kan terpapar semua ini. Berarti di login tuh. Itu untuk operator, Pak. Itu operator. Ya, yang bisa login yang melihat semua penghulu itu operator provinsi dan kabupaten. Itu bukan SSO. Itu bukan. Itu Bapak mengerjakan kerja operator kabupaten. Oh, dia siapa? Coba tuh. Pertanyaannya Pak. Salah masuk. Nah, tinggi sekolah apa? Salah masuk. Orang nanti Bapak saya tuntut. Bekasi kok bisa dibuka punya kabupaten kan itu pertanyaannya. Bisa lah. Login enggak kunci Ya, itu. sudah dirubahnya di kabupaten passwordnya. Itu operator kabupaten. Ya kok bisa masuk? Bukan itu di aplikasi SIK-nya, bukan di SSO penghulu. Aplikasi SIK kabupaten. Tadi kan ada dua tuh SSO login satu. Login itu kok bisa dibuka? Berarti kan Karena Bapak tuh Dapat passwordnya Iya, kemudian dapat dapat passwordnya itu yang ditanya bapak itu dapat dia passwordnya. Bisa Nah, kalau dibuka. saya kasih Sumatera Barat bisa lah Bapak jadi. Bapak tuh minat dia jadi operator. Itu operator, Pak. Operator ya. Bukan buat penghulu itu. Kamar minti. Kata di SSO sekarang. Saya jadi kasih bebas bisa tuh kayak. Masuk kamar minti dulu, kamar aja masuk. Berbakat. Melihat data penghulu yang lain itu. Saya sementara ini nampaknya semua itu bisa lihat dengan cara masuk ke SIK. Kalau bisa masuk ke SIK, memang kita tampil semua data penduduk yang ada di kabupaten kota kita masing-masing. Seperti itu. Jadi nampaknya itu perlu dikunci Dikunci oleh kabupaten. Bisa semua penduduk dilihat. Media tapi tidak bisa merubah. Mungkin nanti dari kabupaten atau provinsi mengganti passwordnya saja, Pak. Iya. Jadi penghulu itu tidak bisa menggunakan lagi. Di penghulu wajibnya itu menggunakan SSO penghulu, Pak. Karena dari SSO itu data dia update dari sana, dari simpoknya itu menggunakan SSO. Bukan, Pak, itu untuk operator, Pak. Salah masuk Pak. Salah kamar. Ada yang bocorkan paspor kabupaten kota ini. Ini hanya data penghulu aktif di Sulawesi Selatan. Nah, kalau ketika login ke di banknya nggak bisa ini. Ini hanya tampilan data. Ya. Bisa diklik akhirnya. Berarti bocor itu Ya, passwordnya. itu memang bisa diklik, Pak. Operator sendiri perlu ditanyakan. Ya. Lanjut dulu Pak. Operator sendiri. Jangan ditukar pula punya kawan tuh Pak. Apa sih? Punya kawan tuh kalau aku. Punya kawan pas bawa serangan. Selok. Jadi bisa buka hari itu ala pernah sih kan bisa buka. Kalau videonya, nah. Profesi nasional. Dari mana Pak? Dari login. Ada lagi. Jadi operator itu memang nanti bisa merubah penghulu tersebut jadi aktif atau pensiun atau bebas masalah, kan bisa seperti itu, Pak. Ya, bisa merubah statusnya. Pak Sabnirwan ini, Pak Sabnirwan, username kabupaten kota itu minta tolong diperbarui semuanya. Bisa dibuka berarti. Login. Bisa di Ate namo NIP awak tu paspor standar. Pak dibuka Pak. Bisa awak main juga Pak. Salah satunya keluar, muncul Pak, sudah. ada editnya Pak. Terima kasih.
Bisa edit punya orang. Ada kasus Pak Gasi waktu Ebi Malala hilang datanya diurus ke pusat. Sebab kalau Ebi itu kan memang seluruh kabupaten memang diberi kekuasaan operator kecamatan untuk mengakses satu aplikasi kabupaten kan untuk membantu kabupaten. Cuman kadang-kadang kalau sama-sama masuk kadang-kadang lainnya Untuk apa Pak tadi? Pakai login biasa. Iya, login biasa bisa masuknya. Pakai nik saya dan passwordnya password standar. 1 sampai 6. Iya. Oh, coba saya lihat. Soalnya kemarin itu passwordnya sudah tidak bisa diinin lagi sih. Ya, nanti saya coba cek lagi ya. Tapi kalau tadi kan masuk dengan operator itu ya Pak ya? Oh iya bisa Pak Betul Gasi. ya? Itu bisa loh Pak Sia. Jadi dulu Bapak kasih jalan kalau seandainya hangnya enggak. Buka di HP bisa. Oh, iya. Baik. Nim ambo password ambo pin kedua seluruhnya. Yang Oh, kedua iya. itu kabupaten Pak. Kedua, Nah, satu provinsi dong. kabupaten. Kabupaten masing-masing. Oh, mungkin ada kesalahan di passwordnya. Nanti saya cek lagi Pak. Sebelumnya sih tidak bisa Iya. tidak bisa login. Kita lanjut SSO aja lah Mas. Ya, nanti saya- Itu Nah, ini bukan. masalah keamanan data Iya, kita. biar aja. Buang-buang waktu aja kita. Iya, iya. Ya, nanti saya- Lanjut SSO-nya Mas. Nah, saya lanjut untuk mengisi surat pernyataan Pak ya. Iya iya penyataannya Mas. Itu nanti jadi catatan buat saya Pak. Ya, tadi cara mengisinya seperti itu Pak ya. Iya. Masukkan tanggal tadi. Nah, untuk tugas tambahan ini Pak, ini infonya itu kita mengisi di input angka kreditnya sendiri Pak. Jadi bukan jumlah kegiatannya berapa, tapi angka kreditnya langsung Pak. Nah, jadi langsung angka kredit diketik berapa gitu. Nah, ya ini di input sendiri oleh pengguru, infonya seperti itu Pak. Ya, angka kreditnya berapa kita dapat itu kita yang ketik sendiri di sini angka kreditnya. Untuk tugas tambahan aja Pak. Kalau untuk yang lain input ini jumlah kegiatannya berapa. Bedanya di situ untuk kepala KUA. Ya. Kalau yang lain sama cara mengisinya. Dan ini di bawah ini kan ada tugas limpah Pak ya. Nah, tugas limpah ini akan keluar satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jabatan dia saat ini Pak. Ini otomatis. Jadi kalau jabatan dia itu ahli muda, berarti dia keluar limpah madya dan pertama. Nah ini otomatis Pak. Jadi tugas tambahan tugas limpah ini keluar sesuai dengan jabatan dia saat ini. Satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah. Itu yang bisa dilakukan oleh penghulu untuk mendapatkan tugas limpah. Nah kalau sudah selesai, ini ketik kotaknya, tempatnya, dan tanggalnya berapa. Lalu yang tanda tangan di sini atas nama siapa, baru simpan Pak. Nah setelah diisi semua itu simpan. Nah jadi ketika disimpan ini data itu sudah otomatis tersimpan. Kalau misalkan kita mau ada tambahan kegiatan lagi, misalkan ada melakukan pernikahan lagi atau untuk tugas tambahan, masukkan angka kredit tugas tambahan atau pengembangan profesi di sini, bimbingan masyarakat Islam, balik lagi caranya ke sini tadi Pak. Nah, jadi diulang aja caranya. Dari edit sini masuk ke sini, baru masuk ke surat pernyataan. Nah, jadi terus diulang kalau misalkan kita ingin menambahkan. Balik lagi, prosesnya muter balik lagi. Seperti itu. Jadi data pribadi penghulu selalu update juga Pak. Kalau balik lagi ke edit tadi biodata. Sementaranya bisa diakses. Apa? Hasil sementara kredit yang kita dapat. Hasil angka kredit. Iya. Iya. Bisa kelihatan totalnya. Nanti setelah mengisi ini angka kredit ini nanti totalnya ada di sini Pak, di masing-masing. Ini ada total angka kreditnya. Ya di masing-masing ini tadi pelaksanaan kegiatan ini. Nah ini kan pelaksanakan bimbingan nikah atau rujuk, di bawahnya ada totalnya. Nah ini udah total angka Recording kredit. in progress. Bimbingan nikah atau rujuk aja.
nanti ada di dupaknya. Nah, ini kalau sudah saya ngisi, ini ada dupak nih Pak di paling bawah. Ya, nah ini tinggal diklik aja dupaknya di bawah tombol simpan. Nah, nanti keluar dupak seperti ini Pak. Nah, ini form dupaknya. Form dupaknya ini menginput nomor dupaknya. Ini contoh nomornya. Lalu masukin masa penilaiannya, bulan apa sampai tahun berapa sampai dengan bulan berapa sampai tahun berapa. Di bawahnya sudah otomatis nama penghulunya. Ini masukin masa kerja golongan lamanya, diinput juga nih Pak. Masa kerja golongan lamanya berapa tahun berapa bulan. Masa kerja golongan barunya diinput juga berapa tahun berapa bulan. Nah, ini angka kredit yang di bawahnya ini sudah otomatis dari surat pernyataan tadi Pak. Nih, ini sudah ada angka kredit. Ini diambil dari surat pernyataan. Jadi kita nggak perlu input lagi jumlah angka kredit di dupaknya. Itu sudah otomatis diambil dari surat pernyataan yang diinput tadi di sini. Itu udah masuk langsung ke dupak sini. Nah, ini ada totalnya. Ini semua tidak perlu diinput. Nah, yang perlu diinput adalah ini nama pengusulnya siapa, jabatan pengusulnya apa. Nah, ini diinput semua nih Pak. Yang ada di bawah-bawah ini diinput semua. Nama penilai siapa 1, 2, ini diinput semua. Tidak otomatis. Ini diinput semuanya Pak yang di bawah ini. Kalau yang otomatis ini hanya penghulunya aja ini. Ya, nama penghulunya dan jabatan penghulunya saja ini otomatis. Tapi kalau yang di bawahnya nama pengusul, penilai, ketua tim penilai itu diketik semua. Nah, setelah itu disimpan. Nah, kalau udah disimpan bisa dicetak juga seperti ini tampilannya Pak. Nah, ini tampilannya berupa PDF, bisa di-download, bisa ini dibuat laporan seperti ini dupaknya, format dupaknya. Ya, jadi seperti ini ada nama penghulunya di sini. Nah, jadi udah tinggal cetak, tinggal download untuk dupaknya. Lanjut lagi ke dupak ya. Nah, ini tadi setelah mengisi dupak ini bisa dicetak Pak. Ya, hasil cetaknya bisa di-download, nanti bisa ditandatangani. Nah, karena ini nanti bisa buat bisa untuk persyaratan administrasi sebelum mengajukan ke tim penilai. Nah, ini setelah dupak itu sudah selesai Pak mengisi surat pernyataan dan dupak. Nah, lalu kalau mau melihat surat pernyataan dan dupak yang sudah pernah dibuat, itu balik lagi ke sini Pak. Nah, ke sini tadi. Ini di bawahnya ada list usul PAK di bawahnya. Nah, ini klik saja yang warna biru Pak di bawah edit tadi. Nah, ini itu melihat surat pernyataan atau dupak yang sudah pernah dibuat. Nah, nanti klik ini muncul halaman seperti ini Pak. Ya, ada listnya. Nah, ini ada nama penghulunya, jabatan. Nah, ini tugas surat pernyataan, tugas utamanya, ada list yang sudah pernah dibuat. Ini bisa dicetak juga di sini. Ada tugas limpah dan di sini ada akumulasi surat pernyataan. Akumulasi surat pernyataan ini adalah surat pernyataan yang nanti akan diajukan ke tim penilai Pak. Nah, ini listnya nanti ada di sini. Nanti di sini ada statusnya apa dari tim penilai. Apakah sudah diterima atau belum, bisa dilihat statusnya di sini. Nah, kalau mengajukan ini di sebelahnya ada akumulasi surat pernyataan. Nah, ini dipilih dari periode berapa sampai periode berapa, pilih pelaksanaan kegiatan tadi. Nah, setelah dipilih, dia akan keluar seperti ini di bawahnya. Nah, surat pernyataan yang tadi dibuat, nama atasan langsungnya siapa, NIP-nya. Nah, ini cek. Ini sudah terakumulasi Pak ya, total angka kreditnya di sini. Nah, ini ada bukti fisiknya, tanggal yang tadi dibuat di surat pernyataan. Nah, ini contoh. Nah, setelah itu ajukan ke tim penilai.
Nah, setelah mengajukan inilah nanti akan masuk ke tim penilai. Tim penilai melihat surat pernyataan yang sudah diajukan ini, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, seperti itu Pak. Nanti tim penilai ada halaman sendiri. Ya. Nah, nanti ini ajukan tim penilai, diklik saja ajukan tim penilai. Nah, begitu juga dengan dupaknya Pak. Dupaknya juga sama untuk akumulasinya. Dipilih nih dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nanti akan keluar sama seperti ini. Daftar usul penetapan angka kredit ini jumlahnya sudah diakumulasikan juga di sini Pak. Nah, nanti tinggal klik ajukan ke tim penilai. Jadi caranya seperti itu untuk mengajukan ke tim penilai. Namun sebelum mengajukan ke tim penilai, di sini ada persyaratan administrasi ini Pak. Nah, persyaratan administrasi yang harus diupload adalah kartu pegawai, SK CPNS, SK PNS, SK tugas terakhir, SK kenaikan pangkat terakhir, PAK dan SKP 2 tahun terakhir. Nah, seperti ini yang wajib di upload. Karena ini nanti akan diperiksa oleh tim penilai. Ya, seperti itu Pak. Itu persyaratan yang harus di upload. Nah, nanti kalau misalkan sudah keluar PAK-nya, ini ada juga list PAK di sini Pak. Nah, inilah nanti list PAK yang sudah diberikan, bisa dilihat juga di penghulu masing-masing penghulu. Nah, jadi seperti itu Pak, bisa dilihat. Jadi surat pernyataan yang sudah dibuat itu tidak akan hilang, bisa dicetak ulang lagi di sini, gitu. Tapi tidak bisa ditambahkan lagi kalau periodenya sudah aktif. Sudah tidak aktif lagi. Itu jadi hanya bisa mencetak saja. Ya, jadi untuk melihat seperti itu Pak. Ada sampai sini ada yang pertanyaan Pak? Kalau ini sih bisa diotak-atik aja itu Pak. Pas masuk dupa itu error dia Mas, apakah belum diisi atau gimana tuh Mas? Masuk dupa? Iya, pas kalau tadi aman semuanya kan, tapi pas kita klik dupa yang biru itu error ya. Baru di error. Hah? Error, ada error 500. Iya. Nah ini lagi itu lagi Pak, di refresh lagi coba. Refresh lagi. Dan jaringannya kemungkinan jaringan Pak. Karena kan makanya bareng-bareng. Berarti bukan karena belum diisi berarti ya? Bukan. Bukan. Nah, untuk dupak dan surat pernyataan ini sedang saya lakukan perubahan metode sih Pak. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempercepat proses di server nanti Pak. Ya, ini nanti akan saya ganti dupaknya, teman tetap seperti ini, cuma metode di source code-nya saja saya rubah. Ya, mudah-mudahan itu bisa lebih cepat nanti di servernya Pak. Nah, seminggu atau 2 minggu ini lah. Seperti itu. Hasil akhir dari SIG ini di akhir tahun gitu Pak ya. Itu apa tidak bisa sekalian ada menu SKP-nya gitu? SKP ya. Jadi setelah hasil kinerja kita diisi di dupak ini kan, dupak. Jadi hasil akhirnya itu ada SKP. Apa tidak bisa seperti itu? SKP itu apa Pak? SKP itu sasaran kinerja pegawai. Oh, kalau itu kayaknya nggak ada hubungannya ke situ. Di situ kan ada ini juga kalau nggak salah ada dampaknya, angka kreditnya. Oh, sepertinya nggak sampai ke situ sih Pak. Ya, hanya sampai di paknya saja nanti yang ada di sini. Ya, ini PAK-nya sampai di sini sih Pak. Ya, perhitungannya mungkin sampai di PAK kan sudah bisa penghulu tersebut naik atau tidaknya kan seperti itu ya di PAK ya. Artinya kalau langsung aplikasi kan penghitungan antara SKP dengan hasil SIG-nya itu sama, sinkron ya. Oh, iya. Kalau manual kan ada kemungkinan ininya selisihnya. Mungkin itu usulan saja. Oh iya, baik Pak, nanti saya coba ngomong lagi Pak ya, kalau memang ada hubungannya ke sana ya. Ada lagi Pak? Mati San. Aman Cas. Ya. Ya. Surat pernyataan yang sudah dibuat ternyata ada kesalahan, apa bisa dihapus atau cukup diedit? Ya, kalau mau dihapus boleh, diedit juga boleh Pak, bebas Pak.
selagi periode itu masih aktif. Ya. Sampai nak. Sampai nak. Oh seperti tadi Pak, ini kan surat pernyataan ini bisa dihapus Pak ini. Yang dia ini hapus saja. Yang tombol delete ini hapus saja. Nanti buat baru lagi di atasnya tambahkan lagi kita. Ini boleh diutak atik sendiri ya. Ya, ini nanti di rumah mungkin dicoba lagi ya Pak. Sebelum launching caranya seperti apa, ini coba lagi aja. Untuk bukti fisik itu bebas, ini masih bebas Pak, karena di server itu masih di lock ya bukti fisiknya ini. Jadi walaupun kita upload tapi filenya tidak masuk Pak. Iya. Ya. Contohnya. Jadi Yang kalau salah angka kreditnya di sana boleh nggak disampaikan? Contoh Contoh S1 itu ijazahnya 100. Kalau di sini masih 50. Jadi 200, 150, 50. Kalau dalam aturannya 200, 100, 150, 100. 200, Ijazah. 150, Harusnya 100. situ 100 kalau dalam aturan Permenpannya. Bisa dilihat Pak Kasih lampiran Permenpannya Pak Kasih. Ini contohnya. 100 di situ Pak. S1 100. Kalau di dalam aplikasi 50. 50. untuk S1 D3. Kalau Diploma tuh. Bukan satu. satu ya, satu 50. Diploma 4. D4 ya. kalau S1 100 ya. S1 50 kok. Kalau 1 100 ya. Kalau 1 100. Kalau yang barunya, kalau yang Permenpan lama kan udah 100, terima kasih 100, S1 100, S2 50. Kalau S3 itu 200. Ya. Kalau S2 itu 150. Kalau S1 itu 100. Yang Permenpan 9. Ya, itu Permenpan. Ikut tambahan setelah awak yang baru kan kayaknya Sa. Nah, Itu Permenpan yang baru kok. Betul. Setelah digabung lah Pak Kasih. Tambah 50 dari dulu itu aja. Pak. Setelah digabung S1, S2 sampai S3 boleh 200-nya. Kalau dalam aturan Permenpan, Kalau ada giceknya gabung dong. Kalau Permenpan yang lama lagi giceknya pakai sih. Jalan tuh. Iya. Ataukah salah aja atau tidak Nggak gitu. usah diusul. Kok dirubah lah. kalau ada kesana lamanya kurang 30 jam ada setengah jadi. Jadi kalau model itu San, Iya. kalau model pemahaman San tadi Iya. itu enak betul itu. Sudah apa S2 kan, S1 kan, 100 kan. Iya. Maksudnya saya S2 sampai 50 itu kan. Nggak ada sanggahnya. Ada sanggahnya tuh. Soal kucing. Kalau memang kalau aturan ini bisa dibaca Pak Kasih. Nah, kita dikungkung oleh ini ya, dikungkung oleh aplikasi. Itu setelah pengangkatan pengurus pertama itu. Kalau masih ngambil S1 cuma lihat tambah 50 lah. Iya, nanti Kalau saya kami tanyakan lagi. bagus yang S2 S3-nya bagus ini Mas. Tetap aja lah, jangan rubah. Yang S1 aja rubah Mas. Coba nanti saya tanyakan lagi Pak. Tapi bisa jadi ini Pak, dibuat satu di situ hasilnya itu belum tahu 150. Bisa jadi ini apa namanya 50 hasilnya kan. Kalau Contoh, S2 kan Mas. 50. Itu peraturan lama. 50. Nah ini kan 50 kan. Terus yang S2-nya itu Hmm, juga 300 ya. 100 mestinya kan. Memang ditambahkan Kalau dulu tambah ya. yang gini 100. Kesimpulannya. 2 300-nya kan. Contohnya. Iya, 2 Mas 300. itu ada salah di protokol. 2 300-nya. Buat 3. Jadi gini. Sampai sangat. Mulai 3 kali sampai sangatnya. Tadi sana itu. Saya biasanya Ayu kalau penambahan gelar dari S1 ke dia kemudian masukkan S2 itu tambahnya 50 kan? 50. Di aturan Kalau yang lama Pak Kasih? Kalau yang bagus. 50. Permenpan 62. Ya. Ya. Permenpan 62 sebetul. 100
ambil S2 jadi 70. S3 berapa? Jadi S3 jadi 200, bukan ditambahkan cuma nambah 50. Nambah 50 Ya, jadi sama dengan pangkihu matawalakum minan nisa masna wa thulatha wa klimaksnya ruba'. 200 ya. Iya. Klimaksnya 200. Ya, klimaksnya Nah, klimaks. nanti mungkin ini kita praktekkan lagi dengan Pak Kasih Ulunya, Pak Denny. Tapi kalau aplikasi sudah ikut pertahankan saja. Ya, Pak Kasih yang jelas itu S1 itu 100 Pak Kasih. Yang jelas 100-nya itu. Ya. Itu yang tidak sesuai dengan Permen 4 yang baru yang S1 ya Mas. Yang Kan mungkin nikmat. Haning saja. Oke. Itu tambah di beda kok nampak kurang. Kurang melabur ya di deh. Banyak ada. Nanti untuk mengisi bisa di rumah Pak dicoba-coba lagi saya. Iya, iya. Untuk mengisi dicoba saja sebelum launching. Nanti datanya juga akan saya hapus gitu sebelum launching. Kalau file ini sudah pasti tidak masuk sih Pak. Mau upload segede apa juga tidak masuk karena di lock dari server. Iya. Jadi coba-coba aja. Bisa buat coba-coba dulu. Seandainya ini Mas, Ya. videonya tidak terupload, apakah itu langsung tidak diakui ya kredit yang kita masukkan? Ikut data ya. Kalau untuk saat ini kan masih di Bapak. Kalau nanti kan dilihat dari bukti fisik Pak Diki sama tim penilai. Dari bukti fisik juga apakah penghulu tersebut benar melakukan kegiatan tersebut atau tidak kan dari bukti fisik Pak. Ya, tahun depan sudah dibuka juga lognya. Iya, harus apanya lagi? Bentuk formatnya itu lagi. Formatnya itu kita Ya, tunggu lagi. formatnya itu nanti dari pusat mungkin sudah ditentukan sebelum launching dari Pak. Ya, Pak, ada lagi Pak. Nanti yang NIP yang tidak bisa yang error nanti dicek saya ya. Yang tidak bisa nanti saya cek. Udah kita cek Mas. Itu saya belum tahu Pak isinya. Ya, karena memang belum ditentukan. Ya, bukti fisik itu seperti apa? Ya, seperti itu. Ya, ada Pak, mungkin nanti kalau ada masukan setelah mencoba di rumah boleh juga diinfokan Pak. Nomornya tadi Mas diulangi lagi Mas, Oh, izin diulangi. diulang lagi Saya- nama lengkapnya Mas sama nama lengkapnya. Ya, saya catat di sini Pak ya. Nomor, nama lengkap, data sama itu. Nama lengkapnya sekali Mas. Ini nomor saya Pak ya, dicatat lagi saja. Nah, seperti yang dibilang Pak Kasih tadi, saya tidak bisa langsung merespon Pak ya, karena penghulu, karena nomor saya juga sudah tersebar di semua penghulu Pak. Itu dia rekodnya. Jadi Jabatannya apa banyak Mas? yang bisa- Izin Mas, jabatan kepegawaiannya apa Mas? Saya bukan dari Kemenang Pak. Oh bukan, Dari oh vendor. apa? Vendor. Oh vendor. Ya, saya vendor. Gelar sarjananya apa Mas? Gelar kesejananya apa Mas? ST. ST. Kita membuat Mas masuk YouTube nanti masalahnya. Datanya sudah lengkap kan? Ya. Bisa. Langsung tempat orang luar. Udah nanya berapa ya?
mencoba aplikasi itu sendiri Pak, baru kelihatan kekurangannya di mana. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum sempurna, kita sempurnakan di tahun ini, mungkin di tahun depan juga disempurnakan ya. Ya. Oh, belum bisa masuk Pak ya? Iya, nanti dicoba lagi Pak. Ya, diisi yang tadi yang angka kreditnya diisi, Sama betul yang kita, yang kosong-kosong itu diisi dulu Pak. Udah diisi. Cuma belum bisa masuk ya? Mungkin koneksinya Pak. Ya. Yang penting sih bisa menggunakan aplikasi ini Pak. Paham dulu kan. Paham dulu ya. Nanti di rumah praktik saja. Contoh. Lainnya pesawatnya deh. Lainnya tombol yang mana? Kamu yakin kan kamu sampai hotel kan ya? Jangan kena. Cukup. Tinggal mempraktek. Karena aja makasih. Karena aja kami makasih. Karena aja. Karena aja kami selaku kalau hotel kalau. Ingatkan. Dijago-jagoan makasih. Udah gini kan bisa. Kan dulu Ya, kalau misalkan sudah tidak ada lagi, mungkin nanti ada masukan via WhatsApp mungkin ya Pak setelah di uji coba ya. Ya biar nanti kita koordinasikan lagi sama orang pusat gitu. Ya mungkin dari saya cukup sekian Pak. Apabila ada kesalahan ya mohon dibukakan pintu maaf Pak. Iya, sama-sama Mas. Ya, mungkin sekian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Mas Hari yang telah memperkenalkan sedikit banyaknya tentang fitur-fitur yang ada di SIK penghuluan maupun SSO penghulu untuk penghitungan edupak. Alhamdulillah.